Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatih Rifai ingin menyampaikan ketentuan dan usaha dagang UD Rifai. Mohon perhatiannya dan terima kasih. Baiklah, saya mulai dari kebijakan akuntansi UD Rifai. Yang pertama, secara umum. A. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. B. Sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. C. Periode akuntansi bulanan dimulai dari 1 Desember sampai 31 Desember 2023. D. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. Kedua, pembelian. Setiap pembelian diperhitungkan PPN masukan dari nilai pembelian. Setiap return pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Kemudian, termin pembayaran 30 pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang. Kemudian ketiga, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 2 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas 2 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi. Pengisian dana kas kecil diisi sesuai ketentuan perusahaan. 4. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran dari nilai penjualan. Kemudian setiap return penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan fade atau fade out. Kemudian termin pembayaran 1/10 N/30. Maksudnya ialah mendapat diskon dalam 10 hari yang mencakup hari sampai 30. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Setiap hari kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. Kemudian persediaan barang dagangan. A. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. B. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average. Dan yang terakhir, aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud dicatat berdasar prinsip harga perolehan. Kemudian penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus, serta perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Kemudian kita masuk ke neraca awal usaha dagang Rifai, yang terdiri dari aset, liability, dan equity. Asetnya terdiri dari cash in bank sebesar 80 juta, petty cash 2 juta, akun receivable 27.750.000, allowance dari piutang sebesar 3 juta, merchandise inventory 25 juta, surplus 5 juta. Kemudian fixed asset atau aset aset tetap itu pertama equipment 20 juta, akumulasi depreciation of equipment 1 juta, land atau tanah 100 juta, building atau bangunan 50 juta, akumulasi bangunan 5 juta, vehicle atau kendaraan 100 juta, serta akumulasi kendaraan sebesar 20 juta. Kemudian di liability ada account payable 33.300.000. Kemudian ada utang jangka panjang yaitu Bank BNI sebesar 150 juta. Kemudian equity sebesar 197.450.000. Maka didapat amount aset dan liability sama dengan amount equity yaitu sebesar 380.750.000. Kemudian kita masuk pada saldo awal, piutang, dan utang serta persediaan barang dagang. Saldo awal piutang UD Rifai ialah ada dari toko Friden yaitu sebesar 16.650.000 rupiah, dan dari toko Oden sebesar 11.100.000 rupiah. Kemudian saldo awal utang UD Rifai dari toko Ayano ialah sebesar 13.320.000 rupiah. Kemudian kedua di toko Violet sebesar 8.850.000 rupiah, dan terakhir toko Balamont 11.100.000 rupiah. Jadi total dengan 33.300.000 rupiah. Kemudian persediaan barang dagang awal UD Rifai ialah
mempunyai helm KIT sebanyak 40 unit seharga 16 juta rupiah dan helm Bogo sebanyak 30 unit dengan total 9 juta rupiah. Maka total persediaan barang dagang dari FAI ialah 25 juta rupiah. Dokumen 1, faktur pembelian. Di dokumen ini ada nomor faktur yaitu FB001 tanggal 1 Desember 2023 yang dokumennya berasal dari toko Ayano, dan dalam kolom ada kepada UD FAI, alamat, serta tanggal kirim, order pembelian, syarat pembayaran, serta syarat pengiriman FB shipping point. Kemudian kuantiti dari helm KIT ialah 35 dengan harga 400.000, jumlah 14 juta, dan helm Bogo 20 unit harga 300.000 dengan total 6 juta, maka subtotalnya 20 juta. Lalu dikalikan dengan PPN 11%, maka didapat 7.200.000. Kemudian ada beban angkut sebesar 40.000, maka totalnya menjadi 22.240.000. Kemudian masuk kita ke dalam dokumen yang kedua, yaitu nota kontan, yang dokumennya berasal dari UD FAI. Di dokumen 2 terdapat nomor yaitu NK01 tanggal 02 Desember 2023. Dalam kolom ada kepada YTH atau yang terhormat kepada kontan, syarat pengiriman FOB shipping point, syarat pembayaran cash harga khusus. Di dokumen 2 ini ada kuantiti atau unit helm KIT 10 unit, yaitu dijual dengan harga 500.000, maka totalnya menjadi 5 juta. Kemudian helm Bogo dengan unit 5 unit yang dijual pada harga 400.000, maka totalnya menjadi 2 juta, maka subtotal menjadi 7 juta. Kemudian subtotal dikali dengan 11%, maka didapat PPN sebesar 770.000, maka jumlah keseluruhannya ialah 7.770.000. Kemudian dokumen 3 yaitu voucher kas kecil. Di dalam dokumen ini terdapat nomor VKK 01 tanggal 3 Desember 2023 yang voucher kas kecilnya berasal dari UD FAI kepada toko Aeon, yang yaitu dengan keterangan pembelian perlengkapan toko sebesar 100.000 rupiah. Kemudian ada dokumen nota debit, yaitu dokumen yang berisi tentang return pembelian. Nota debit biasanya muncul ketika ada pengembalian atas barang dari pembeli, yaitu ada nomor ND01 tanggal 15 Desember 2023. Barang yang dikembalikan ialah 2 buah helm KIT seharga 400.000 yang jumlahnya 800.000. Kemudian dikali dengan 11%, maka dapat PPN 88.000, maka jumlahnya menjadi 888.000 rupiah. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu dokumen bukti penerimaan kas serta bukti pengeluaran kas. Dokumen bukti penerimaan kas ialah bukti tentang adanya kas masuk terhadap perusahaan, yaitu contohnya pada dokumen 9 ini yaitu diterima dari toko Oden uang sebesar 11.100.000, yang keterangannya ialah pelunasan piutang bulan November 2023 bulan lalu, yang nomornya itu BKM 01 terjadi pada tanggal 10 Desember 2023. Kemudian bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ialah dokumen yang berkaitan dengan kas, yaitu adanya pengeluaran. Contoh dari dokumen ini ialah
yaitu dibayarkannya uang tunai kepada toko Balmond sebesar 11.100.000. Keterangannya dikarenakan untuk pelunasan utang bulan November 2023 bulan lalu. Nomornya BKK 01 yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2023. Kemudian ada memo. Sebagaimana contoh pada dokumen 20. Di dalam dokumen ini terdapat nomor itu MM01 tanggal 21 Desember 2023 yang dibayar melalui cek. Diterima dari bagian akuntansi. Perinciannya ialah dengan jumlah uang sebanyak 20 juta rupiah. Keterangan yaitu pengambilan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi atau disebut juga dengan privé. Kemudian kita masuk pada kartu persediaan atau disebut inventory card. Kartu persediaan yang dapat dilihat dari gambar ialah ada kartu persediaan helm KIT dan kartu persediaan helm Bogo. Di kartu persediaan ada kolom tanggal, deskripsi, in itu artinya masuk, yaitu berarti jadinya in adalah pembelian, out keluar berarti segala transaksi yang berhubungan dengan penjualan, serta balance. Di kolom deskripsi tanggal 1 balance didapat dari neraca awal, maka kita buat di deskripsi tanggal 1 balance dan kita buat saldo awalnya sebanyak 40 unit helm KIT dan 30 unit helm Bogo. Kemudian tanggal transaksi berikutnya ada pembelian secara kredit yang kuantitinya yang di helm KIT 35 unit dengan harga 400.727 dan di helm Bogo harganya menjadi 300.727. Harga tersebut diperoleh dari transaksi di dokumen pada sebelumnya. Harga atau price pada kolom in KIT dan helm Bogo berbeda dengan pada dokumen karena harga dari persediaan barang dagang dihitung dari jumlah harga per unit helm ditambah dengan harga beban angkut yang dibagi banyaknya unit yang dibeli. Kemudian pada kolom balance, maka persediaan barang dagang karena kita telah melakukan pembelian maka bertambah. Yang helm KIT yang saldo awalnya 40 unit maka ditambah 35 menjadi 75 unit dengan range yang juga berbeda, yaitu 400.339 rupiah. Cara menghitung price di balance average ialah menambahkan jumlah dari harga pembelian ditambah dengan jumlah dari harga saldo awal. Maka jumlah dari saldo awal dengan jumlah pembelian dibagi sebanyak unit yang telah dikumpulkan atau sebanyak unit yang telah ada pada perusahaan. Kemudian masuk pada penjualan tunai helm KIT dan helm Bogo. Yang pertama, penjualan helm KIT sebanyak 10 unit yang harganya diambil dari harga balance sebelumnya, yaitu 400.339. Kemudian jumlahnya ialah 400
Rp11.300.390. Maka dengan penjualan kita tunai sebanyak 10 unit, maka persediaan kita tinggal 65. Maka price-nya kita ambil tetap seharga Rp400.339. Begitu juga dengan penjualan helm Bogo, yaitu penjualan tunai sebanyak 5 unit, maka helm kita tersisa 45 dan harganya Rp300.291. Maka didapat amount Rp1.501.455. Kemudian pembelian secara kredit sama seperti tanggal 1 sebelumnya. Kemudian return pembelian. Return pembelian pada helm KYT yaitu ada sebanyak 5 buah helm yang harganya sebanyak harga pembelian sebelumnya, yaitu sebesar Rp400.067, yang jumlahnya Rp2.335. Maka didapatlah persediaan barang kita bersisa sebanyak 80 unit dengan harga dari pembelian sebelumnya itu Rp400.288. Maka amonnya Rp32.023.053. Begitu pula dengan return pembelian dari helm Bogo, itu sebanyak 5 unit seharga dari harga sebelumnya itu harga pembelian. Maka tersisalah helm 50 unit dengan harga Rp300.275. Maka dapat amount 164.643.516. Kemudian penjualan tunai sama dengan tanggal 2. Penjualan kredit, maka masuk kita ke penjualan kredit. Penjualan kredit pada helm KYT sebanyak 15 unit, yaitu dengan harga Rp400.288. Maka didapat amount Rp6.430.000. Maka tersisa barang 60 unit. Kemudian penjualan kredit pada helm Bogo yaitu 5 unit dengan harga Rp3.625.349. Dapat amount 18126.745. Maka helm tersisa 40 unit dengan harga dari harga amount balance sebelumnya yaitu 163.724 ditambah dengan harga pembelian, kemudian dibagi sebanyak unit sebelumnya ditambah dengan unit pembelian, maka segitulah harga untuk penjualan. Kemudian ada potongan pembelian. Pada potongan pembelian yang helm KYT sebesar 68.000, maka dipotonglah amount balance dikurang Rp68.000. Maka untuk mencari price balance-nya kita bagi amount dengan unit helm yang telah ada. Berarti 27.147.830 dibagi 68, maka dapat 399.233. Begitu pula dengan helm Bogo. Kemudian potongan penjualan kita taruh pada amount penjualan yaitu di kolom out sebesar Rp51.800 pada helm KYT. Maka untuk mencari price-nya kita harus mencari jumlah amount ditambah dengan unit, jumlah amount dibagi sejumlah unit, maka didapatlah price. Kemudian lanjut pada purchase journal. Purchase journal ialah jurnal yang berhubungan dengan segala pembelian.
Di dalam purchase journal terdapat kolom date, nomor dokumen, vendors, referensi, debitnya merchandise inventory, kredit akun payable. Contohnya pada tanggal 1 itu adanya faktur pembelian pada toko Ayano sebesar 20 juta dan adanya beban angkut sebesar 40.000, maka di kolom merchandise inventory beban angkut ditambah dengan jumlah pembelian, maka jadinya 20 juta 40.000 dan VAT-nya 2.200.000. Maka jika melakukan pembelian secara kredit muncullah akun payable, maka total jadi dari akun payable-nya 22.240.000. Begitu pula dengan faktur pembelian selanjutnya, maka didapatlah jumlah semuanya 46.740.000. Kemudian sales journal. Di kolom sales journal ialah terdapat date, deskripsi, nama customer. Yang di debitnya muncullah akun receivable karena kita melakukan penjualan secara kredit. Kemudian pada kolom COGS pada debit kita ambil dari jumlahnya, itu kita ambil dari jumlah kartu persediaan barang dagang yang telah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu tanggal 7. Contohnya pada faktor penjualan yaitu toko Friden, maka COGS helm KIT dan helm Bogo kita jumlahkan, maka dapatlah 7.505.665 rupiah. Serta jumlah dari inventory-nya ialah 7.505.665 rupiah juga. Maka dibuatlah di bawahnya kolom rekapitulasi, sebelah debit ada akun number jumlahnya, kemudian sebelah kredit akun numbernya apa aja, kemudian amonnya. Maka didapatlah amount dari debit dan kreditnya sebesar 25.820.665 rupiah. Kemudian cash receipt journal. Di cash receipt journal terdapat kolom date, deskripsi, referensi, debit, dan kredit. Jika kita melakukan cash receipt journal atau penerimaan kas, biasanya di sebelah debit adalah akun yang muncul ialah kas, sales diskon, COGS, serta jika ada kadang-kadang akun yang tidak terlalu sering muncul maka dibuatlah kolom miscellaneous. Dan di kredit muncullah akun receivable, sales, paid out, merchandise inventory, dan adanya kolom miscellaneous. Contohnya pada tanggal 13 adanya bukti kas masuk 02 dari toko Adi, yaitu sebesar 70 juta, yaitu atas penjualan kendaraan sebesar 100 juta. Karena kendaraan tiap bulan atau tiap seiring berjalannya waktu, maka adanya akumulasi sebesar 20 juta. Karena harga pasarnya 70 juta, maka kendaraan mengalami kerugian sebesar 10 juta. Oleh karena itu, maka jurnalnya di sebelah debit 70 juta rupiah kita menerima kas, dan akumulasi sebelah debit sebesar 20 juta. Dan gain atau loss atau kerugian dari penjualan kita itu 10 juta. Maka sebelah kreditnya tentu saja kendaraan sebesar 100 juta. Kemudian ada nota kontan. Nota kontan biasanya yang berhubungan dengan akun-akun cash dan sales, itu kita menerima cash atas penjualan yang telah kita lakukan, dan adanya paid out atas penjualan, serta penjualan memengaruhi persediaan barang dagang, maka dibuatlah kolom persediaan barang dagang. Kemudian
pelunasan utang, pelunasan piutang, yaitu contohnya dari toko Freerent tanggal 16 sebesar Rp16.650.000, maka diterima uang sebesar Rp16.650.000 dan piutang berkurang sebesar Rp16.650.000 sebelah kredit. Kemudian adanya kolom rekapitulasi dan didapatlah debit dan kreditnya sebesar Rp161.014.035. Kemudian jurnal cash payment, yaitu cash payment journal yang terdiri dari debitnya itu akun payable dan kreditnya cash serta jenis inventory. Serta di kolom debit ada miscellaneous. Contohnya pada tanggal 11 yaitu pada toko Balamon kita melunasi utang kita yaitu sebanyak Rp11.100.000, maka uang kita berkurang Rp11.100.000. Kemudian contohnya berikutnya yaitu ada privé dan ada juga pengisian dana kas kecil, maka kas kita berkurang sebesar 2 juta untuk PT Cash dan PT Cash bertambah 2 juta. Kemudian drawing 20 juta bertambah sebelah debit dan cash kita berkurang sebesar 20 juta. Maka sampai tanggal 23 Desember ada transaksi dengan payment, kemudian kita hitung amount seluruhnya, maka didapat Rp57.780.000. Maaf, maksudnya Rp57.782.000. Kemudian ada general journal. General journal kita gunakan ketika adanya return pengembalian barang, baik itu return pengembalian barang dari penjualan maupun pembelian. Tetapi di jurnal umum UDRIFAI hanya ada pengembalian barang pembelian. Maka contohnya pada tanggal 5 persediaan barang kita berkurang sebelah kredit sebesar Rp3.500.000, maka otomatis utang usaha kita berkurang juga sebanyak Rp3.885.000. Serta adanya pajak dari pembelian yaitu 11% dari harga return yaitu Rp385.000. Kemudian masuk kita pada PT Cash Journal atau jurnal kas kecil, yaitu contohnya pada tanggal 3 itu toko Ayonan, yaitu kita membeli barang atau store supplies sebanyak Rp100.000, maka otomatis cash atau PT Cash kita berkurang sebelah kredit Rp100.000. Intinya jurnal PT Cash ini digunakan ketika kita menggunakan atau membeli barang dengan harga di bawah 2 juta. Maka dengan adanya transaksi dari tanggal 3, 8, 12, 19, 25, 26 sampai 30, maka didapatlah hasil amonnya Rp2.800.000. Kemudian kita masuk pada buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ialah buku besar yang membantu kita untuk mengetahui berapa piutang kita pada bulan Desember. Maka buku besar pembantu piutang dicatatlah dengan kolom date, deskripsi, debit, kredit, dan balance. Kemudian kita masukkan saldo awalnya pada tanggal 1 balance harga berapa harga di saldo awal. Kemudian baru kita masukkan piutang-piutang yang sudah ada pada bulan sekarang atau bulan Desember. Terus begitu pula dengan buku besar pembantu hutang. Besar pembantu hutang juga membantu kita untuk mengetahui berapa hutang kita pada bulan Desember. Atau terjadinya hutang dapat kita ketahui langsung karena adanya buku besar pembantu. Kemudian kita masuk pada general ledger atau buku besar.
Buku besar ialah pengelompokan dari beberapa akun-akun yang terjadi pada sebuah transaksi. Kegunaan buku besar ialah untuk mengetahui berapa jumlah dari setiap akun-akun yang sudah terjadi. Atau buku besar bisa juga disebut sebagai tempat nama-nama akun yang diposting untuk bisa mengetahui apa saja akun-akun yang ada pada transaksi perusahaan. Kita ambil saja contohnya dari Petitcash. Tanggal 1 Desember itu balance yaitu berasal dari neraca awal sebesar 2 juta. Kemudian adanya cash payment journal sebesar 2 juta atau pengisian dana kas kecil sebesar 2 juta, maka dibuat 2 juta di sebelah debit pada Petitcash, maka totalnya menjadi 4 juta. Kemudian dikurangi dengan jumlah Petitcash yang sudah terpakai pada kolom jurnal Petitcash sebesar 2.800.000 sebelah kredit, maka tinggallah sisa Petitcash sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian setelah dibuatnya buku besar sesuai dengan nama-nama akun yang ada pada jurnal, maka dibuatlah susunan nama-nama akun yang susunannya dari nomor akun 1 sampai nomor akun 9 yang terdiri dari Petitcash, cash in bank sampai dengan income tax expense. Contohnya saja tadi Petitcash yang total akhirnya 1.200.000 di sebelah debit, maka kita buatlah Petitcash di trial balance sebelah debit sebesar 1.200.000 rupiah. Dan begitu juga dengan nama-nama akun yang lain, kita buatlah saldo akhir dari buku besar pada kolom trial balance, maka didapatlah dengan jumlah akun tersebut didapatlah amount sebesar 429.235.000. Sekian hasil penjelasan dari neraca awal sampai trial balance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.